alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora, Dr. Haji Rozikun SAG MPDI yang sedang dalam perjalanan, Ketua Tim Kerja SMA, SMK, dan SLB Ibu Karina Eshud MPD, Ketua Tim SI Bapak Dian Wahyu Utomo SEMM, Bapak Kasih Paris Kabupaten Blora, Bapak Abdul Majid Sulaiman SAG, narasumber pada kegiatan ini yang nantinya akan hadir, Bapak Harsono SAG MPD GPAI SMKN 1 Jepara, Ibu Kunti Muflihah Al-Abadiyah SAG MPD, Bapak Joko Santoso SPDI MSI, Bapak Dr. Haji Muhammad Faujin MAG MPD Ketua PP Pergunung, dan segenap hadirin yang hadir yang berbahagia. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan segala syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Maha Kasih yang kasihnya tak pernah pilih kasih, dan yang Maha Penyayang yang sayangnya tak pernah terbilang, atas berbagai berkat, rahmat dan nikmat, terutama nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga dapat hadir dan membersamai kegiatan sosialisasi dan metodologi pelaksanaan tuntas baca Quran bagi GPAI pada sekolah dalam keadaan tak kurang satu apapun, dan harapan kami berbahagia. Meningkatkan kompetensi baca dan tulis Al-Quran guru PAI jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Yang kedua, standarisasi pengajaran baca dan tulis Al-Quran di sekolah. 3. Dampak berantai pada kemampuan baca dan tulis Al-Quran di masyarakat secara umum. Yang keempat, penguatan budaya literasi Al-Quran. Dan yang kelima, peningkatan mutu pendidikan agama Islam. Adapun tim narasumber dari kegiatan adalah tim narasumber bidang PAI Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Peserta seluruh guru pendidikan agama Islam Kabupaten Blora jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang berjumlah 110 orang. Dengan susunan kepanitiaan sebanyak 11 orang yang terdiri dari 1 orang penanggung jawab, 1 orang ketua, dan 1 orang sekretaris, serta 8 orang adalah anggota. Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan bertempat di gedung PKPRI Jalan Halmahera Jetis, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati, yang sama-sama hormati Bapak Kabid Paris, dan hari ini sedianya akan hadir di tengah-tengah kita karena kesibukan beliau hari ini tidak ada di sini. Mari teman semuanya, sahabat dari kantin di Kabid Paris ya, dan semuanya para narasumber dan panitia yang bahagia. Kami hormati pengawas PAIS Kabupaten Blora. Mungkin bisa tunjuk jari Bapak Ibu pengawas yang hadir di sini. Bukan, saya sama 8 hadir semua ya? Pak Hari Hadir semua? Hari Haryadi. Kami hormati para guru PAI Indah, Wonogiri, terus Bu dan
Pas oleh Solo. semuanya juga bisa kami sebutkan satu persatu. Solo siapa? Kami sampaikan selamat datang dan sujud Yang rawuh TPG apa pada semua panitia dan Peningkatan. pembicara Peningkatan. dari Kanwil termasuk narasumber. Selamat datang Bapak Ibu semuanya, guru PAI dan guru FIA yang kami banggakan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sudah ada yang belum nikah. Siapa yang belum nikah? Yang belum nikah itu jadi yang belum nikah. Sudah semua ya? Ya, alhamdulillah. Kita flashback ke belakang. Kalau orang nikah itu salah satu syarat rukun nikah itu ada mahar, mas kawin gitu ya. Mas kawinnya apa mas? Mas kawinnya seperangkat alat sholat. Bayar tunai. Isinya nopo mawon, isinya sajadah, Kurang satu. pencis, Pencis dan yang enggak. lain-lain. Salah satu terpenting yang ada di mahar tersebut itu adalah Al-Quran. Dibungkus bagus, harganya 100.000 lebih, kemudian ditaruh yang paling atas ini. Kemudian katanya ditanya, mas ini lulusan apa? Lulusan SMA, Pak. Lulusan saja. Ini mas kawinnya Al-Quran hebat banget gitu. Seorang kalau sholat Al-Quran. Jadi kan bisa baca Quran mas. Sakit, insya Allah sakit. Dites siap gitu, dites siap. Hafal, insya Allah hafal beberapa surat. Itu yang nganten yang dari bulan. Kemudian ada nganten lagi ditanya, mas kawin luar biasa, Al-Qurannya harganya berapa? 200.000. Dibungkus bagus. Bisa baca Quran mas? Bisa pak. Tapi hanya bismillah mawon kita. Bacanya bisa nggak? Ada bisa. Alibata bukan sakit. Dan mas kawin itu Al-Quran. Ya kata artis-artis itu kalau mau nikah tuh ya mas kawinnya harus Al-Quran. Maksudnya ini calon ngantin yang ada di sekitar kita, tapi tidak di bulan, di jauh dari sana. Ada beberapa ngantin kita lulusan SMP, SD dan seterusnya itu, mas kawinnya itu Al-Quran. Itu baru sepintas kita penelitian kecil-kecilan di lapangan di kawan itu. Ketika ditanya ngantin bisa baca Quran atau tidak, mungkin banyak atau mungkin hampir 50% yang menjawab tidak bisa. Baik lulusan SD, SMP, SMA dan lain sebagainya, mungkin yang juga. Nah, sekalian berdasarkan penelitian Litbang dan Bimas Islam, secara nasional kemampuan kita membaca Al-Quran masyarakat kita itu 41,1% kemampuan baca tulis Al-Quran di lingkungan masyarakat. Kemudian di Jawa Tengah itu sekitar dari Litbang dan Bimas itu sekitar 45,6% sekian dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dengan tajwid dasar yang baik. Kemudian anak lulusan SMP dan SMA berdasarkan standar tersebut kurang lebih 42% sekian yang bisa membaca Al-Quran dengan tajwid dasar 42%. Berarti kita masih ada kewajiban kita masih ada sisa 42-40% itu berarti 50% lebih anak-anak kita, saudara kita, cucu-cucu kita, mungkin ponakan kita tidak bisa baca Al-Quran dengan baik. Ini kondisi yang ada di lapangan kita, yang ada di tengah-tengah kita. Penelitian di Blora belum pernah kita lakukan. Mungkin Pak Pengawas, Pak Pengjawas, Pak S, nanti kawan-kawan melakukan penelitian kecil-kecilan. Kira-kira kemampuan baca Al-Quran masyarakat Blora itu berapa persen? Ini menarik sekali, karena secara nasional itu 41%, kemudian Jawa Tengah 45%, anak SMP kita 42%. Mungkin Blora kemampuannya mungkin 80% mungkin atau persen kan kita tidak tahu kan itu. Jadi PR kita semuanya, terutama kasih Pak S ini mungkin kawan-kawan penelitian atau macam biar dokternya nanti dokter penelitian. Bagaimana kemampuan anak-anak kita, saudara kita di Blora ini membantu Al-Quran dengan tajwid dasar. Nah, sekalian, ini tentu saja tidak terlepas dari peran kita semua. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap sisa 45%, sisa 42% tadi. Masih ada sekian persen anak-anak kita, saudara-saudara kita, yang belum bisa baca Quran dengan tajwid dasar dengan baik, dengan tartil dan sebagainya.
Nah, ini tanggung jawab siapa? Ketika nanti kita ditanya, kepala kemenak di masyarakat dihisap gitu. Bloranya saya kira sama coklat 50%. Kita tanggung jawab siapa kira-kira gitu. Kepala kemenang itu. Nanti saya akan berkilah. Nun saya Gusti Allah karena saya punya kasih Pak Ais, ya tanggung jawab kasih Pak Ais. Sekolah sisanya. Sisan Sekolah sisa. ngaji Sisa itu sekalian. ini orang keluar Jawa. Sekolah sisa ngaji. Jadi sekolah di sini sekolah umum sekaligus gerakan sekaligus yang digerakkan oleh dinas pendidikan. Motornya juga teman-teman pengawas semuanya dan berbagai ayat yang ada di sini. Nah, sekalian, persoalannya adalah bagaimana kekuatan kita untuk mampu menggerakkan sumber daya kita semuanya, sehingga nanti kita tahu kekuatan kita, apakah kita mampu menggerakkan yang lainnya, sehingga persenan tadi semakin bagus dan semakin baik. Muhammad Sayyidil Awwalin wal Akhirin sahabat Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika karim wa 'azimi sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tutina biha min jami'il afat wa taqdina bi jami'il hajat wa tuqaddimu bi jami'is sayyi'at wa tarfa'u indaka a'la darajat wa tuballighuna bi sallallahu min jami'il fara'iqil hayat wa qadama. Fil khalqis samawat al-qamariyah karena al bertemu hak. Betul diurai Mama. Supaya apa? Supaya anak terbiasa dengan tajwid dan huruf. Oh itu baca dikit. Dan itu sekian persen Pak di kelas SMK itu yang isomoto itu yang moto bagus ya. Itu sedikit sekali. Misal 30 anak atau 35 anak itu 10 anak bisa bagus sesuai tajwidnya luar biasa. 10 ya. Rata-rata di tengah-tengah ini. Bahkan ada yang belum tahu huruf hijaiyah. Tantangan lagi buat GPA. Tantangan lagi jadi kemenangan. Kalau lam alif atau lam wasol itu tidak boleh berhenti. Karena kalau sampai berhenti akan mengubah arti kalimat itu. Kalau sampai berhenti karena itu harus diwasalkan, harus digabungkan, harus digaduk atau dilanjutkan bacanya. Contoh, Rasulun minallah ya'lu suhufan mutahharah. Nah itu tidak, sebenarnya itu ada kelanjutannya ya. Mutahharatan, nah dan sebagainya. Tidak berhenti, tidak boleh berhenti. Maka diusahakan tetap lanjut. Imalah di sini Bapak Ibu yaitu memiringkan bacaan harokat fathah pada suatu kata ke arah kasroh, dimiringkan petanya. Jadi bacaannya condong miring dari harokat fathah ke kasroh dengan pada sekitar 2
banyak asrohnya ya. Cara membacanya nanti seolah-olah dibaca apa Bapak Ibu nih? J, bukan A atau O. Contohnya satu-satunya ada di Quran surat Hud ayat 41. Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa qala fiha bismillah